Presiden Joko Widodo meninjau proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang setelah kita lihat yang sudah tiangnya dulu udah berpuluh tahun, 20 tahun tiangnya saja, tapi nggak pernah ada penyelesaian. Ini sebenarnya persoalan-persoalan lama yang orang diberi konsesi tidak dikerjakan. Sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia 2014, harapan akan mimpi indah bangsa Indonesia telah terwujud. Jokowi yang disimbolkan sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat kecil, serta bisa memimpin lebih baik. Pasca dilantik jadi Presiden pada 20 Oktober tahun 2014, semua bersorak dan menandakan kemenangan rakyat sipil, serta Jokowi dianggap titisan Raja Solo yang akan memakmurkan bangsa Indonesia. Jokowi bahkan memenangkan Pilpres kedua dan melanggengkan kekuasaan hingga 2 periode. Saat itu, cengkeraman kekuasaan Jokowi sangat kuat. Baik sipil dan militer semua dikendalikan. Sungguh luar biasa karir politik Jokowi. Jokowi sejak awal menjabat menerima warisan hutang dari era Susilo Bambang Yudhoyono sekitar 2.465,45 triliun rupiah, termasuk salah satunya peninggalan era SBY yang menjadi sorotan adalah proyek gagalnya pembangunan Hambalang. Jokowi bahkan mengunjungi bangunan mangkrak tersebut. Kunjungan ini dimaknai sebagai pesan politik bahwa di era SBY banyak proyek pembangunan infrastruktur tidak berjalan, bahkan dikorupsi. Kunjungan Jokowi ini dianggap sebagai antitesis era pemerintahan SBY. Maklum, kemenangan Jokowi sebagai simbol kemenangan Megawati. Karena rivalitas SBY dan Megawati masih terasa saat itu. Untuk itu, segala yang berbau era SBY dibabat habis oleh Jokowi. Pasca jabatan Jokowi berakhir, transisinya sangatlah mulus. Jokowi masih bisa menancapkan kekuasaannya ke pemerintahan selanjutnya. Putra sulung Jokowi, Gibran, berhasil disandingkan dengan Prabowo Subianto. Selain itu, berkat titah Jokowi dan lobi-lobi politik, syarat menjadi wakil presiden bisa diubah lewat keputusan Mahkamah Konstitusi. Sampai di sini seolah-olah era pemerintahan Jokowi masih dianggap terbukti baik dan dianggap sebagai pemimpin terbaik sepanjang zaman. Naiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI menandakan babak baru perjalanan bangsa Indonesia. Bayang-bayang Jokowi masih terasa, terutama beberapa nama era Kementerian Jokowi masih mengisi posisi sebagai menteri. Tetapi satu persatu orang dekat Jokowi kini sudah lengser. Genap 1 tahun menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto dihadapkan warisan sejumlah proyek strategis nasional PSN bermasalah. Satu persatu mulai proyek pembangunan infrastruktur dikerjakan asal-asalan tanpa dasar. Nilainya mencapai ratusan triliun. Selain itu, Jokowi juga meninggalkan sisi hukum dan tata negara yang amburadul, mulai dari pelemahan KPK, keterlibatan Parco ke sipil, hingga yang terbaru intervensi ke MK lewat putusan hakim yang kontroversial. Warisan pemerintahan era Jokowi meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Indonesia. Salah satu proyek yang mendapatkan arahan langsung dari Jokowi adalah kereta cepat dari Jakarta dan Bandung. Gara-gara proyek ini, PT KAI harus menanggung beban hutang dan kerugian dari operasional yang tidak mencukupi. Selain itu, pembengkakan anggaran hingga korupsi membayangi proyek kereta cepat karena ada dugaan yang mengarah pada kerugian negara. Selanjutnya, proyek ambisius Jokowi Ibu Kota Negara IKN juga terancam menjadi kota hantu. Investor kabur dan ASN banyak yang enggan pindah, hingga pembangunan mangkrak sedang menyelimuti masa depan IKN. Satu lagi, Bandara Kertajati di Jawa Barat sepi tak terurus. Meski proyek ada sejak zaman SBY, proyek ini dihentikan karena hasil feasibility study menunjukkan tidak layak dibangun, tetapi dipaksakan di era Jokowi. Logika perencanaan tergantikan oleh logika ambisi pribadi Jokowi. Dan sekarang untuk operasional bandara ini dibebankan kepada Pemprov Jawa Barat. Kini Jokowi sudah lengser dan negara mengalami banyak masalah, mulai hutang luar negeri, ekonomi memburuk, dan tentu dampak sosial masyarakat yang paling dirugikan. Seperti sentimen cebong kampret, Islam kanan dan Islam moderat adalah warisan Jokowi yang dipelihara. Banyak yang mengklaim Jokowi sebagai presiden terbaik sepanjang masa. Tetapi warisan dan tata kelola pemerintahan Jokowi telah membuktikan lebih buruk dari sebelumnya. Era pembangunan SBY dan proyek yang mangkrak masih ada, tetapi di era Jokowi yang mangkrak lebih gila lagi. Apakah di era pemerintahan Prabowo
Akankah lebih baik atau malah sebaliknya?